Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nur Khalifah dari PGMI 2D. NIM-nya 2381070 Saya akan membacakan jawaban dari nomor 1, yaitu perbedaan hewan dan tumbuhan. Dari segi makanannya, hewan mereka memakan organisme lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Contohnya, sapi memakan rumput. Sedangkan tumbuhan, mereka membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, menggunakan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Selanjutnya, tubuh. Hewan memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks dan beragam, dengan organ dan sistem organ yang berbeda. Sedangkan tumbuhan memiliki struktur tubuh yang lebih sederhana, dengan bagian utama seperti akar, batang, daun, dan bunga. Dari segi pergerakan, hewan umumnya mampu bergerak secara aktif menggunakan otot dan kerangka tubuhnya. Sedangkan tumbuhan tidak mampu bergerak aktif, hanya daun dan buahnya saja bergerak-gerak apabila ada angin. Selanjutnya, dari segi reproduksi, hewan berkembang biak dengan berbagai cara seperti seksual dan ataupun aseksual, berpasangan atau tanpa berpasangan. Sedangkan tumbuhan berkembang biak secara seksual, penyerbukan, aseksual atau aksesual, pembelahan vegetatif. Selanjutnya, dari segi pertumbuhan, hewan mampu merespon rangsangan dari lingkungan dengan lebih kompleks seperti merasa sakit, lapar, dan bahaya. Sedangkan tumbuhan memiliki kemampuan respon terhadap rangsangan yang lebih terbatas. Dari segi sel, hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki sentriol. Sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa dan tidak memiliki sentriol. Dari segi nutrisi, hewan membutuhkan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Sedangkan tumbuhan membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Dari segi habitat, hewan dapat hidup di berbagai habitat seperti darat, air, dan udara. Sedangkan tumbuhan umumnya hidup di darat, tetapi ada beberapa yang di air. Selanjutnya, dari segi peran dan ekosistem, hewan sebagai konsumen dalam rantai makanan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Sedangkan tumbuhan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan dan menghasilkan oksigen untuk respirasi semua makhluk hidup. Untuk jawaban nomor 2, perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga yang sempurna yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu putik dan benang sari dalam satu bunga. Lalu mampu melakukan penyerbukan sendiri atau dengan bunga lain. Selanjutnya, bunga tidak sempurna yaitu penyerbukan silang bunga jantan, penyerbukan bunga betina. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 3, yaitu alasan rabun jauh memakai lensa cembung dan rabun dekat memakai lensa cekung. Yaitu rabun jauh, kenapa harus disarankan memakai lensa cekung, yaitu memiliki kornea yang lebih panjang atau lensa mata yang lebih tebal dibandingkan mata normal.
Selanjutnya, membantu memfokuskan kembali cahaya sehingga bayangan benda jauh tepat di retina sehingga penglihatan menjadi jelas. Yaitu selanjutnya untuk yang rabun dekat disarankan memakai lensa cembung. Yaitu pertama, memiliki kornea yang lebih pendek atau lensa mata yang lebih tipis dibandingkan mata normal. Kedua, membantu memperkuat pembiasan cahaya sehingga bayangan benda jauh tepat di retina sehingga penglihatan menjadi jelas. Selanjutnya untuk jawaban nomor 4 yaitu sistem pencernaan manusia dari awal sampai akhir. Pertama itu mulut. Gigi berfungsi untuk mengunyah dan memecahkan makanan secara mekanis. Enzim amilase dapat dalam air liur memulai memecahkan kimiawi karbohidrat menjadi gula sederhana. Lalu kerongkong, setelah dikunyah, makanan berbentuk lumatan basah atau bolus ditelan dan masuk ke kerongkongan, berfungsi menghantarkan makanan secara peristaltik menuju lambung. Selanjutnya, lambung atau ventricle. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan dan melanjutkan proses pencernaan secara mekanis dengan kontraksi otot lambung. Lambung juga menghasilkan enzim, pepsin, dan asam lambung untuk memecahkan protein dan membunuh sebagian bakteri. Selanjutnya, pankreas. Meski bukan bagian dari saluran pencernaan langsung, pankreas merupakan organ penting dalam sistem pencernaan, menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase atau pencerna lemak, amilase atau juga pencerna karbohidrat, dan tripsin. Lalu kantung empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu yang dihasilkan oleh hati. Empedu membantu mencegah lemak terjadi partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap. Usus halus. Lalu usus halus atau intestinum merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan. Terjadi penyerapan nutrisi hasil akhir pencernaan di dalam aliran darah. Lalu usus besar atau colon berfungsi menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna, kemudian menjadi padat dan terbentuk menjadi feses. Lalu rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Lalu anus yaitu merupakan ujung akhir dari saluran pencernaan dan tumbuh melalui yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh melalui proses defekasi, yaitu membuang air besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.